memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian hidup, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, di luar daripada jangkauan kami sebagai manusia yang dapat memikir, yang dapat mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi kami semua dengan urapan-Mu yang baru, sehingga kami boleh mengerti, menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita siap untuk mendengar firman Tuhan dan siap diberkati oleh firman Tuhan. Kita katakan amin, amin. Beri tepuk tangan saudara. Silakan duduk. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ini kita adalah penjaga kota Kerawang. Liburan ya. Nah saudara, hari ini saya tidak akan berkhotbah karena tadi sudah ada 3 orang yang berkhotbah. Suatu kesaksian yang nyata melebihi khotbah apapun saudara. Suatu pertunjukan dari Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya, bagaimana Tuhan menunjukkan kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga mereka semua dapat melewati. Bahkan kita tahu Melda masih dalam proses, tapi percayalah saudara, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kalau Tuhan, dia adalah Allah yang Alfa dan Omega, memulai dan dia juga akan mengakhiri dengan baik. Nah jadi saya tidak akan berkhotbah saudara, cuma saya akan menyampaikan firman Tuhan aja. Sama ya. Untuk menggenapi atau untuk memberikan dasar firman Tuhan dari apa yang tadi mereka saksikan. Jadi bukan suatu kebetulan kalau Melda diberikan kekuatan, bukan suatu kebetulan kalau Mas Andri ini dari badai demi badai, tapi kemudian sekarang berada dalam perahu yang tenang, tapi nanti hati-hati akan ada badai lagi. Tapi pasti setiap badai dalam hidup kita itu akan membuat kita tangguh, saudara. Amin. Pelaut yang tangguh itu pelaut yang banyak menghadapi badai. Kalau pelaut yang tidak menghadapi badai, dia tidak akan menjadi pelaut yang tangguh, saudara. Tapi setiap badai itu akan membawa kita lebih tinggi lagi. Nah, hari kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya saudara pasti sudah pernah mendengar ayat ini. Ini sebagai salah satu ayat yang mendukung dari apa yang tadi mereka bertiga saksikan. Bagaimana Tuhan melawan kemustahilan ya. Seperti tadi Jojo saksikan bagaimana seharusnya nggak mungkin, tetapi Tuhan jadikan mungkin segala sesuatu saudara. Mari kita lihat Roma 8 ayat 28 sampai 30 ini ayat yang menjadi hafalan seharusnya. Roma 8 ayat 28 terutama dalam ayat 28. Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Ya. Karena ini akhir tahun kita bacanya bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama ayat 28 sampai ayat 30. 1 2 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Katakan amin. Amin. Nah saudara, kita akan melihat ayat demi ayat, dan saya akan spill ayat demi ayat itu secara detail, terutama di ayat ke-28. Ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mulai dengan kata kita tahu sekarang. Apa maksudnya kita tahu sekarang? Karena baru tahunya. Kalau kita tahunya
Udah duluan kan saya udah tahu gitu kan. Dari dulu saya udah tahu. Tapi kalau ayat ini berkata kita tahu sekarang, berarti apa Saudara? Baru tahunya Sekarang. Jadi maksudnya adalah pada saat sesuatu peristiwa itu terjadi, ya seperti Mas Andri ya, badai demi badai, badai demi badai, sesuatu terjadi, dia kan bertanya-tanya tuh, kenapa Tuhan? Saya kan cuma minta kerjaan, nggak pengen ke luar negeri, kok susah amat gitu, kok sulit amat. Kemudian baru udah diterima, ada lagi badai. Tapi saudara perhatikan, pada waktu terjadi ini kan nggak tahu, ya kan? Kenapa ini terjadi pada dirinya gitu, pada keluarganya nggak tahu. Sampai kemudian sampai mana saudara? Sampai kemudian. Lalu bayar tahu nih. Ya. Oh, pegang atasnya. Pegang atasnya nih. Oke. Baik saudara. Sampai mana? Sampai kemudian. Sampai kemudian. Sampai kemudian akhirnya setelah sekian itu, oh ternyata ini loh maksud Tuhan. Biar Tuhan membuat saya itu lebih menggantungkan diri sama Tuhan. Buat saya tuh percaya bahwa pertolongan Tuhan tuh nyata. Buat saya mengalami Tuhan, saudara. Kan kalau hidupnya tenang-tenang aja, saudara, ngelamar, dapat kerjaan, beres, terus nggak ada badai. Ngerasain nggak? Ada air mata yang jatuh nggak? Nggak ada, saudara. Nggak ngerasain tuh pertolongan Tuhan, aman aja sih. Tapi begitu kita mengalami kesusahan, kemudian ada pertolongan Tuhan, ternyata benar ya, Tuhan itu luar biasa ya, Tuhan itu dahsyat ya. Tapi kalau kita nggak ada apa-apa, saudara, ya nggak ada apa-apa. Makanya kenapa terkadang segala sesuatu itu diizinkan terjadi adalah untuk membuat kita itu merasa bahwa akunya ada loh kata Tuhan. Nah, kita tahu sekarang mungkin tahun 2025 ini dari Januari, ini sekarang mau Desember, saya nggak tahu nih siapa yang bilang saya baru tahu sekarang, Mbak. Atau saudara bilang saya belum tahu sekarang nih, Mbak. Kalau nih bilang saya belum tahu sekarang, berarti masih dalam proses nih. Sampai nanti saudara pasti akan menemukan saya tahu sekarang, Mbak. Berarti prosesnya sudah selesai. Yang ini nih. Tapi saudara, kita itu dibawa sama Tuhan tuh dari iman kepada iman. Amin. Artinya bahwa iman ini udah oke nih. Tapi nanti Tuhan akan bawa lagi. Jangan kaget makanya. Jadi orang Kristen jangan kagetan. Pasti Tuhan akan bawa lagi dari iman yang satu kepada iman yang lain, so. Tapi yang pastinya kita akan naik, bukannya turun imannya. Karena itu Paulus berkata, kita tahu sekarang. Jadi mungkin 2025 banyak peristiwa yang saudara bertanya, mengapa harus terjadi pada saya? Kenapa ya mesti terjadi pada saya? Kenapa nggak pada orang lain? Kenapa padahal saya rajin loh, saya sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kenapa terjadi pada saya? Sampai kemudian saat sesuatu itu sudah terjadi, saudara bisa berkata, aku tahu sekarang mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi pada diri saya. Tapi kalau sampai dengan saat ini saudara belum mengerti, dengarkan firman Tuhan ini. Hal itu akan menjawab pertanyaan saudara. Kemudian kita lanjutkan ayatnya, kalimatnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik, sekarang Allah turut bekerja dulu. Apa sih artinya Allah turut bekerja? Soalnya dalam kata Yunaninya, bahasa Yunani, turut bekerja itu artinya sinerge atau sinergio. Apa artinya sinergio, saudara? Sinergio itu artinya Allah bekerja bersama-sama atau berkolaborasi
dengan orang-orang yang mengasihinya untuk tujuan kebaikan, bukan sekedar pasif, tetapi aktif bekerja bersama mereka dalam segala sesuatu. Amin. Jadi artinya saudara begini, yang namanya Allah turut bekerja atau sinergio itu adalah bahwa Allah itu secara aktif bersama-sama dengan kita mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan dipikir bahwa kalau kita belum melihat semuanya terselesaikan, jangan pikir kok Allah diam aja ya, kok Allah nggak memperhatikan saya, kok kenapa masalah saya belum selesai. Sepertinya kita nggak melihat Allah bekerja, tetapi sesungguhnya kalau kita percaya saudara akan firman Tuhan berkata Allah turut bekerja, itu artinya Allah bekerja bersama-sama secara aktif untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah nggak diam aja atas masalah kita, tapi dia bekerja secara aktif. Bahkan dikatakan dalam bahasa Inggris dikatakan gini, ketika Allah bekerja sama dengan kita, berkolaborasi itu dikatakan gini, He use everything that happens to them. He use everything. You know everything? Segala sesuatu. Nah, itu ngerti ya? Pintar ya. Jadi everything itu segala sesuatu. He use everything. Dia memakai segala sesuatu untuk supaya apa? Supaya terjadi apa? Terjadi kebaikan atas mereka. Jadi Allah turut bekerja, dia bukannya diam. Dia ketika dia bekerja, dia bukan setengah-setengah. Ketika dia bekerja membantu kita, menolong kita, dia bekerjanya itu dengan sungguh-sungguh, saudara. He use everything. Dia menggunakan segala sesuatu, segala cara, saudara. Aduh. Kayaknya kita diganti. Yang biru ya. Angkat ini, Pak. Angkat. Supaya yang di belakang lihat ya. Kayaknya masih ada 2 di sini. Oke. Baterainya yang Sampai mana? Segala sesuatu. Sesuatu. Allah menggunakan segala Sesuatu. Allah menggunakan segala sesuatu itu Allah menggunakan berbagai macam cara, saudara. Supaya apa? Supaya menolong kita. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir, kok Allah diam aja, kok Allah nggak perhatiin saya, kok Allah pilih kasih ya, dia ditolong, Jojo ditolong, Mas Andri ditolong, Melody dikasih kekuatan, kok saya hampir dalam titik nadir nih. Tetapi sebetulnya saudara, bahwa Allah itu turut bekerja. Artinya turut bekerja itu dia melakukan segala sesuatu dengan segala upaya dia untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jadi dari penjelasan ini sekarang kita harus mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam segala sesuatu hidup kita, segala sesuatu itu apa Pak? Ya segala sesuatu, keuangan kita, keluarga kita, kesehatan kita, apapun, bahwa Allah itu turut bekerja. Dan ketika dia turut bekerja, dia menggunakan berbagai macam cara supaya kita tuh berhasil. Amin. Amin, saudara. Amin. Amin. Jadi jangan salah sangka sama Tuhan, seolah-olah Tuhan itu pilih kasih, seolah-olah Tuhan itu diam aja, seolah Tuhan itu nggak ada apa-apanya sama kita. Saya pernah lihat di medsos seorang gadis, anak cewek, masih Gen Z lah ya, anak remaja gitu, dia bilang, saya ini mabuk agama katanya. Dulu saya berpikir bahwa segala sesuatu itu, katanya Tuhan nolong saya, katanya Tuhan itu adalah penolong, katanya Tuhan itu membuat mujizat, tapi ternyata enggak tuh katanya. Saya mengerjakan dengan tangan saya sendiri, menyelesaikan dengan kekuatan saya, sehingga semuanya bisa berhasil. Mana nggak ada Tuhan tuh? Saudara, luar biasa. Anak Gen Z loh.
Anak remaja ini, so bayangkan kalau orang nggak diisi sama firman, dia nggak melihat, nggak ngerti firman, dia nggak bisa melihat pertolongan Tuhan karena memang nggak nyata, saudara, nggak kelihatan. Tapi kita yang percaya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu walaupun nggak kelihatan kerjanya, tetapi Tuhan itu ada. Katakan amin. Dan Tuhan itu bekerja, berusaha menolong kita, memperlengkapi kita untuk apa? Supaya kita itu keluar sebagai pemenang. Amin. Jadi nggak ada ceritanya kalau Tuhan itu diam aja, saudara. Jadi dalam segala sesuatu, artinya segala sesuatu yang kita hadapi sekarang ini, saya nggak tahu 2025, so sedang menghadapi masalah apa. Tapi apapun yang sedang saudara hadapi, percayalah bahwa ada Allah yang sedang turut Bekerja. bekerja. Amin. Saudara mungkin berkata, kok saya nggak lihat Allah turut bekerja? Percayalah bahwa Allah ada, walaupun Anda tidak melihat bahwa Allah itu turut bekerja. Saya kan suka pakai Google Maps, saudara. Pakai ya, kalau kita jalan kita pakai Google Maps. Terus setelah dikatakan belok kiri, belok kiri. Kemudian kalau jalannya lurus, diem aja kan? Iya. Kita Google Maps jalan apa enggak dia? Diem. Baru udah deket tikungan apa? Belok kanan. 200 meter lagi belok kanan. Baru udah mau dekat tikungan, baru tuh Google Maps tuh jalan. Tapi sepanjang jalan itu ngomong nggak? Enggak. Di depan sana berapa kilometer lagi akan ada, terus 1 kilometer di depan sana nanti belok kanan, nanti dekat lagi di depan sana belok kanan, kan enggak. Saudara percayalah, bagi kita seolah-olah, bagi manusia seolah-olah Tuhan itu nggak kelihatan kerjanya, tetapi bagi orang percaya, firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin, saudara. Amin. Mungkin Anda nggak melihat Tuhan dengan mata jasmanimu, tetapi dengan mata rohani kita mesti percaya pegang firman Tuhan, bahwa Tuhan itu membantu saya, menolong saya dengan segala daya upaya. He use everything untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, apa artinya untuk mendatangkan kebaikan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apa itu mendatangkan kebaikan? Saudara, kebaikan dalam bahasa Yunani-nya itu artinya agathos. Apa itu agathos? Ini luar biasa. Makanya bahasa Yunani itu banyak artinya, saudara. Kalau kita cuma bahasa Indonesia aja, kadang-kadang kosakatanya itu terbatas. Jadi saudara lihat di Google. Jadi apa yang saya ini bukan saya kursus bahasa Yunani, enggak, saudara. Saya lihat di Google, saudara. Saudara lihat di Google kata kebaikan dalam Roma 8 ayat 28 dalam bahasa Yunaninya apa? Ketik itu aja. Nanti muncul, saudara. Muncul. Nah, ini saya bagikan untuk saudara. Jadi pertama, saudara, apa arti kata agathos itu dalam bahasa Yunani? Yang pertama itu Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik. Jadi artinya memberikan kebaikan itu Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik. Enggak ada rancangannya jelek. Enggak ada rancangan kecelakaan, rancangan sakit penyakit, enggak. Kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, artinya Dia memberikan segala sesuatu yang baik. Soalnya sangat mudah bagi Tuhan itu untuk memberikan yang baik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Apa sih yang susah bagi Tuhan mengadakan mujizat? Jojo udah alami, Mas Andri udah alami, Melda udah alami, walaupun masih proses. Bayangkan saudara stadium 4 itu tinggal tunggu waktu harusnya. Disuruh makan enak. Tapi Melda, itu luar biasa, saudara. Tapi apakah ada yang seperti ini? Ada, saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang Mustahil. Amin.
Saudara, mungkin kalau seperti kita, seperti Bildad, masih bisa menertawakan kesusahannya. Ya, menertawakan kesusahannya. Jadi jangan cengeng. Jadi orang Kristen, orang percaya baru susah dikit aja udah ngeraung-ngeraung sama Tuhan, udah mau ninggalin Tuhan. Coba Melda, ini bukan soal harta, bukan soal materi loh Melda yang dihadapi. Bukan soal kesenangan atau kesusahan dalam hidup ini. Bukan, ini soal mati dan hidup. Tapi dia menertawakan. Dahsyat. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau menghadapi kesusahan hidup, jangan cengeng, jangan lekas. Udah nggak ada gereja-gerejaan lagi. Mana Tuhan? Nggak terbukti. Mana Tuhan? Tapi Melda dalam menghadapi maut pun yang mengintai dia menertawakannya. Karena dia tahu ada Tuhan. Amin. Amin. Dia tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Yang pertama, kata kebaikan itu, yaitu agathos, itu adalah Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik. Sangat mudah bagi Tuhan untuk memberikan mujizat. Sangat mudah. Soalnya ingat Pak Andi kesaksian ya waktu Natal ya. Bagaimana Tuhan itu menghadapi suatu tantangan dalam bisnisnya, yang dia bilang, Pak Andi bilang, ini gak ada seorang pun manusia yang dapat menolongnya. Gak ada seorang pun yang bisa membantu dia dalam bisnis. Jadi kalau gak ada manusia, berarti yang bisa bantu siapa? Tuhan. Itu sesuatu yang buat kita tuh bantu apa? Kalau saya mah bantu doa aja. Tapi kemarin tuh kapan ya Pak Ali bilang sama saya, Pak, wah puji Tuhan Pak, Tuhan sudah tolong saya. Wow, kata saya mantap, puji Tuhan. Nah saudara, sangat mudah bagi kita tuh mendatangkan mujizat, sangat mudah. Kalau saya minta kesaksian satu-satu, pasti pernah ngalamin mujizat Tuhan ya, pasti. Tetapi yang susah, ini kedua loh. Apa tuh artinya agathos? Tuhan memperlengkapi orang percaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Roma 8 ayat 28 itu, saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan itu bukan hanya kebaikan soal materi, bukan hanya kebaikan soal mujizat, bukan hanya kebaikan soal bagaimana kita menang dalam persoalan, bukan cuma itu. Tapi yang terlebih lagi, saudara, berdatangan kebaikan itu adalah membuat kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tujuan akhir, panggilan tertinggi dari orang percaya adalah bukan hidup sukses. Orang dunia yang gak kenal Tuhan itu hidupnya lebih sukses daripada Pak Andi. Carol Tanjung yang punya Bank Mega, yang punya Transmart, yang punya Trans 7, kaya kan, konglomerat. Tapi dia bukan anak Tuhan. Hidup sukses itu bukan panggilan orang percaya. Hidup diberkati itu bukan panggilan orang percaya. Itu adalah fasilitas yang diberikan Tuhan supaya orang ini bisa menjadi garam dan terang, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tapi panggilan tertinggi untuk orang percaya atau panggilan terakhir orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara, ini yang sulit bagi Tuhan untuk membuat kita menjadi serupa. Saudara mungkin pernah dengar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Iya. Amin, saudara. Amin. Ada yang sulit nggak bagi Tuhan, saudara? Enggak ada. Nggak ada, saudara. Tetapi ada yang sulit bagi Tuhan, saudara. Ini yang kedua, pengertian agathos yang kedua ini. Apa sulitnya? Membuat orang memiliki karakter Kristus. Itu sulit bagi Tuhan. Loh kan Tuhan tuh Maha Kuasa. Kenapa sulit, saudara? Karena membentuk karakter manusia menjadi serupa dengan gambaran Kristus
memerlukan kerjasama daripada orang ini, Son. Sinergi. Karena manusia itu diberikan kehendak bebas. Kalau kata Tuhan, kamu jadi serupa ya dengan Tuhan. Kamu berpadanan hidupmu dengan Injil Kristus. Terus kata orang ini, nggak mau. Suka-suka saya, hidup saya. Hidup saya. Nggak mau saya diatur-atur sama gereja. Nggak mau diatur-atur sama Tuhan. Bisa nggak Tuhan mengubah? Nggak bisa. Jadi ada pertanyaan, karakter seseorang bisa dirubah nggak? Bisa. Bisa, asalkan orang itu mau untuk diubah. Tapi kalau orang ini nggak mau diubah, sampai kapanpun nggak bisa berubah. Jadi ketika suamimu sama aja nih orang, ketika istrimu sama aja sebelum bertobat masih sudah bertobat, nggak berubah. Ya memang nggak bisa berubah walaupun dia rajin ke gereja. Karena apa? Karena tergantung kepada orang ini apakah dia mau nggak bekerja sama dengan Tuhan untuk merubah. Tapi saudara, ingat tadi Allah turut bekerja itu artinya apa saudara? Bekerja sama, sinergi. Bekerja sama, he use everything untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan pernah menyerah ketika kita melihat seseorang ini, kok karakternya nggak bisa berubah ya? Kok karakternya sama aja ya? Tapi jangan pernah menyerah. Ya wis lah, karepmu dhewe lah. Saking atosnya tuh kepala. Kerasnya so, kepala itu. Kita bilang udahlah, dasar. Jangan so. Percayalah, ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pun gak tinggal diam. Dia berusaha dengan sekuat tenaga, sehingga siapa orang yang kita doakan untuk berubah, akhirnya Tuhan akan bawa dia untuk berubah. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bahwa Allah itu ketika turut bekerja enggak setengah-setengah. Amin. Jadi ketika kita berdoa untuk seseorang, apakah itu suami kita, atau istri kita, atau anak kita, yang karakternya kita minta Tuhan ubah Tuhan, sehingga dia menjadi serupa dengan Kristus. Berdoalah, percayalah bahwa Allah akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengubah orang ini, sehingga nanti menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, Allah itu enggak pernah menyerah, saudara. Allah itu enggak pernah menyerah dengan seseorang. Kita kadang-kadang menyerah gitu ya. Aduh, susah lah. Didoakan, susahlah untuk berubah. Tapi Allah enggak pernah menyerah. Amin. Ketika kita terus berdoa untuk mereka, kita terus minta pada Tuhan supaya Tuhan membuat mereka itu menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan, maka Tuhan akan terus-menerus bekerja untuk mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka akan mendatangkan kebaikan. Saya ada teman, saudara. Ini suami istri baru married, baru punya anak. Mantu istrinya itu sama mama papanya itu nggak akur, saudara. Ini kisah klasik ya. Kisah klasik. Sama orang tua tuh nggak akur sama orang tua dari suaminya ini. Kemudian dia ini sakit, teman saya ini. Sakit sampai nggak bisa bangun juga. Nggak bisa bangun. Akhirnya dia bilang, teleponin mama. Si istrinya kan lagi musuhan sama mamanya. Tapi ini aku nggak bisa bangun. Mungkin karena si istrinya lihat, aduh, nggak bisa bangun gini, terpaksa dia telepon mamanya itu. Walaupun dia benci sama mantunya, tapi karena dia mengasihi anaknya yang udah nggak bisa bangun, tadi datang juga sudah. Teman saya bilang, begitu datang Pak, istri saya tuh, saya bilang, kamu minta maaf sama mama papa, minta maaf. Istri minta maaf sama mama papanya. Kemudian mama papanya, terutama si mamahnya tuh,
Apakah memaafkan? Enggak, saudara. Dia malah ngomelin mantunya itu. Wah, si istrinya ini marah, nangis-nangis loh. Dia nangis-nangis. Dia bilang, saya udah minta maaf. Tapi si mamanya nggak mau maafin. Apa yang terjadi tuh? Si papanya bilang, udah maafin tuh anak kita tuh nggak bisa bergerak gitu. Si mamanya lama-lama luluh juga melihat anaknya nggak bisa bergerak. Tapi kemudian mereka berdamai di situ. Mereka berdamai, peluk-pelukan. Terus akhirnya si anaknya ini dibawa di IGD malam-malam ke rumah sakit, dirawat dan sembuh. Terus dia bilang kesaksian sama saya, Pak, ternyata di balik sakitnya saya itu ada mujizat, Pak. Mama saya, papa saya akur sama istri saya. Saudara, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi jangan sampai ada anak sama mantu sama mertua nunggu suaminya sakit dulu baru akur, saudara. Kan gak enak. Mendingan akurnya ketika ketemu di restoran ya, Pak. Ketika makan bersama, salam-salaman gitu kan, enak kan. Daripada ngeliat anaknya udah gak bisa bergerak baru akur. Nah, saudara, apa yang ingin kita ambil dari kisah teman saya itu? Apapun saudara yang terjadi, bahwa Allah turut Bekerja. Dia menggunakan segala cara, saudara, supaya apa? Mendatangkan kebaikan. Terus kita lanjut. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan ada dua tadi. Yang pertama apa? Memberikan sesuatu. Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik. Yang kedua, kebaikan itu adalah Tuhan mengubah seseorang itu menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Kristus. Nah, sekarang ayat 29. Jadi saudara, kalau doa kita belum dijawab sekarang, sampai dengan Desember ini belum dijawab nih, jangan berkata bahwa Tuhan itu diam aja ya. Percayalah bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Berarti ketika kita memasuki tahun 2026, jangan takut, saudara. Jangan takut bahwa saya disertai Allah enggak ya? Jangan takut bahwa Allah enggak pernah memperhatikan saudara. Jangan takut bahwa Allah enggak turut bekerja dengan saudara. Melangkahlah memasuki tahun 2026 dengan suatu keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Melangkahlah di tahun 2026 bahwa Anda disertai oleh Tuhan. Amin, saudara. Jangan, saya baru tahu sekarang. Enggak, sekarang kan udah saya kasih tahu nih kan. Udah tahu belum sekarang nih? Udah ya. Jadi jangan ngomong lagi, saya baru tahu. Dulu berarti kamu gak dengerin khotbah dong, ya. Sekarang udah tahu nih. Jadi jangan berkata saya baru tahu sekarang, enggak. Saya sudah tahu sekarang. Ya. Saya sudah tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat 29, saudara. Karena waktu. Ayat 29, Roma 8:29 kita baca. Roma 8:29, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, jangan minder kalau kita nggak punya jet pribadi, saudara. Jangan minder kalau kita belum punya Alphard. Jangan minder kalau kita, aduh Pak, saya mobilnya 1 juta umat Pak, Avanza. Nggak apa-apa, saudara. Jangan minder kalau kita nggak punya apa-apa, karena panggilan tertinggi, ingat, bukan kita itu hidup dalam kesuksesan, bukan hidup dalam keberkatan yang melimpah dengan harta, enggak. Saudara, orang kaya tapi nggak serupa dengan Kristus, di mata Tuhan nol. Orang punya segala sesuatu, konglomerat kita,
yang ada di Indonesia ini memiliki segala sesuatu, nggak punya Tuhan, nol di hadapan Tuhan. Karena panggilan tertinggi bagi orang percaya, bagi kita adalah apa? Serupa dengan gambaran anak. Artinya apa, saudara? Harus ada karakter Kristus. Karakter Kristus itu harus nyata sebagai orang percaya. Kalau kita jadi orang Kristen, orang percaya, tetapi kita karakternya nggak sama dengan karakter Kristus, hati-hati loh. Karena Tuhan memanggil kita itu adalah supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. Tadinya saya mau khotbah dari Matius pasal 7. Pada akhir zaman banyak orang berseru, Tuhan, apa? Tuhan. Tuhan, apa? Bukankah kami Bukankah berbuat aku demi namamu? telah bernubuat demi namamu, telah mengadakan mujizat demi namamu, telah menyembuhkan demi namamu. Tapi Tuhan berkata apa? Aku menyala Nyala. daripadaku. Karena apa? Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Orang yang melakukan mujizat, orang yang telah bernubuat, udah kenal belum nama Tuhan? Kenal harusnya. Harusnya Nggak mungkin Nggak kenal. orang yang bernubuat yang kenal sama Tuhan. melakukan mujizat nggak kenal nama Tuhan, nggak mungkin. Tapi kenapa Tuhan berkata, inilah engkau Tuhan, aku udah jadi usher, aku udah melayani Tuhan. Kita mah belum bernubuat ya, kita mah belum pernah mengadakan mujizat. Ini tingkatan rohani kita itu sama orang yang dikatakan Matius pasal 7 mungkin lebih tinggi. Tapi kenapa Tuhan sampai nggak mengenal mereka? Kenapa? Tidak segambar dan serupa. Betul, tujuan akhirnya. Tapi kenapa Tuhan sampai segitunya ya? Aku nggak mengenal mereka. Nyala kamu, aku nggak mengenal engkau. Waduh, jangan sampai kita pada waktu penghakiman terakhir nyala engkau. Loh, kok Tuhan jadi tolak? Kenapa, saudara? Padahal udah melakukan mujizat, udah bernubuat, tapi Tuhan nggak mengenal kita. Hadirilah. Tahu dulu. Nanti saya akan khotbahkan. Ini saya udah siap khotbahnya, cuman aduh kayaknya berat. Waktunya. Kayaknya berat untuk saya bawakan karena apa? Karena ini akhir tahun nih. Dari awal. Jadi saudara, mungkin awal tahun atau nanti di minggu keberapa nanti saya bawakan karena ini agak berat saudara. Kalau saya bawakan sekarang nanti saudara jadi galau. Galaunya tahun yang baru. Jadi nikmati dulu tahun barunya, nikmati tahun barunya. Kita selesaikan dulu ya. Oke, kita ayat 30 sekarang. Ayat 30 ayat terakhir. Ini ayat yang ditunggu-tunggu jemaat karena terakhir saudara. Roma 8 30. Baik. Kita baca 1 2 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Makanya gak salah nama Pak Andi Mulia. Karena tujuan kita nanti terakhir Dimuliakan. dimuliakan. Dimuliakan itu bukannya ada di mulia saudara. Mau dikubur. Saudara mulia. Kalau orang Kerawang pasti tahu ya. Saya nggak tahu Pak Vence tahu nggak mulia? Tahu Pak Mulia tahu ya? Tahu ya. Udah pernah ke sana ya. Nah, saudara, tujuan terakhir daripada Tuhan ketika Dia memanggil kita, menunjukkan kita, nanti itu kita akan dimuliakan loh. Artinya dalam bahasa Inggris dikatakan to become great. Menjadi apa? Great itu besar.
send His glory with them. Send His glory itu memancarkan, sign dari kata sign itu memancarkan apa? Kemuliaan. Tuhan itu nanti akan membuat kita itu menjadi besar dan dimuliakan juga. Makanya bertahanlah saudara. Akhir zaman sudah. Kalau saya perhatikan, ini udah selesai ya, saya udah selesai di sini. Saya mau ini cerita sedikit mengenai akhir zaman. Di Presiden Trump, kalau saudara nanti baca di Google, Presiden Trump itu membentuk 10 pemimpin dunia. 10 pemimpin dunia, salah satunya adalah untuk ngeberesin itu perang Israel sama Palestina ya, di jalur Gaza sana ya. 10 pemimpin dunia. Saudara baca di kitab Wahyu, pada akhir zaman itu nanti ada 10 raja, 10 pemimpin dunia itu yang akan menguasai dunia ini. Dan 10 ini akan mengadakan kerjasama dengan Israel. Nah, begitu tanda tangan kerjasama dengan Israel perdamaian, disitulah akan terjadi pengangkatan. Saudara, dulu orang mengira 10 bintang itu dulu adalah masyarakat ekonomi Eropa atau masyarakat Eropa sekarang. Ada Belgia, ada Inggris, Prancis gitu ya. Tapi ternyata masyarakat Eropa itu nggak 10 lagi sekarang. Banyak sudah. Tapi tiba-tiba Presiden Trump itu mengumumkan akan membentuk 10 pemimpin dunia. Mewakili seluruh dunia ini akan diwakili oleh 10 orang ini. Ini suatu kebetulan atau suatu kebenaran? Banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, waspada. Ini akhir zaman. Benar-benar akhir daripada akhir zaman. Sehingga apa? Memasuki tahun 2026. Keselamatan itu bukan hanya untuk kita. Makanya tahun 2026 dari gembala pembina kita, Paniko, itu mengatakan tahun 2026 adalah tahun penuaian, penuaian, tahun amanat agung, di mana tahun pemberitaan Injil, supaya banyak orang yang diselamatkan, karena akhir zaman sudah datang. Masukilah tahun 2026 dengan suatu kepastian bahwa Allah beserta dengan kita. Masukilah tahun 2026 jangan dengan khawatir, tapi percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari saudara berapa musik. Mari sedang untuk bangkit dulu ya saudara. Dingin nggak sih hari ini? Dingin kayaknya. Sudah enggak biasa. Mari tundukkan kepala. Percayalah bahwa Tuhan menyertai hidupmu di sepanjang tahun 2025. Mungkin ada banyak suka dan duka yang kita hadapi di tahun 2025. Tetapi apapun yang terjadi atas hidupmu, percayalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam dengan hidupmu. Tuhan tidak pernah diam, tidak pernah memperhatikan, tidak pernah tidak memperhatikan hidupmu. Matanya selalu mengawasimu, menjagaimu, karena engkau adalah anak-anak dikasih Tuhan. Kita akan puji bersama-sama.
memasuki tahun 2026. Saudara, engkau yang perlu dan engkau yang rindu untuk dipimpin oleh Tuhan, dan engkau yang memerlukan pertolongan Tuhan. Engkau yang berkata, kalau bukan Tuhan yang memimpin di tahun 2026, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu aku perlu pertolongan Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan, untuk Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Saya butuh pertolongan Tuhan. Mari taruh tangan kananmu di dadamu, berkata-kata dengan Tuhan, aku butuh pertolonganmu Tuhan. Aku perlu tuntunanmu. Memasuki tahun 2026 yang masih menjadi misteri bagi kami, yang aku tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Tapi satu hal yang aku percaya, bahwa Engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi, yaitu bagi aku yang terpanggil sesuai dengan rencana untuk menjadi serupa dengan gambaran. Minta sama Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan di akhir tahun ini. Buat komitmen yang baru untuk kau mau berjalan bersama dengan Tuhan, mentaati apa yang Tuhan inginkan dalam hidup, menyerahkan hidupmu pada Tuhan, menyerahkan seluruh kehendakmu kepada pimpinan, sehingga kau dapat memasuki tahun 2026 dengan hati yang kuat, dengan hati yang aman, dengan damai, dan kau dengan penuh keyakinan kau melangkah bersama dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk tangan-tangan yang terletak di atas dada mereka Tuhan, untuk mereka yang butuh pertolongan-Mu, untuk mereka yang butuh perlindungan-Mu, memasuki tahun 2026, menjalani kehidupan tahun 2026 bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biarkanlah roh yang takut dan gentar akan Tuhan ada pada kami semua Tuhan, sehingga kami boleh melihat Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menolong menyertai kami, Allah yang senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan Engkau mengerahkan segala daya dan upaya untuk bekerja membantu kami Tuhan. Kami boleh keluar sebagai pemenang. Bapak, terima kasih. Biarlah anugerah-Mu tercurah bagi anak-Mu, diberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya.